Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Kali ini saya akan bagikan ya metode apa yang saya pakai sampai dengan sembuh ya. Jadi untuk teman-teman, semoga teman-teman juga bisa menyimak ya sampai dengan selesai supaya nanti teman-teman juga bisa mengenali ini sebelum teman-teman itu menjalankan metode-metode penyembuhan. Teman-teman harus kenali dulu kondisi teman masing-masing ya, karena metode penyembuhan bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, yang sudah disertai dengan kecemasan, itu bisa saja menerapkan metode yang berbeda. Nah, di sini itu akan saya bagikan metode yang saya pakai ya. Nah, sebelum itu ya, teman-teman itu harus tahu dulu kondisi teman masing-masing. Karena masing-masing orang ini bisa berbeda ya. Tingkat sakitnya, tingkat keparahannya, itu bisa saja berbeda. Maka dari itu, teman-teman juga nanti bisa pilih nih metodenya. Apa yang harus dipakai dalam proses penyembuhan. Supaya nanti tidak acak gitu ya. Jadi tidak semua itu disamaratakan. Ya. Ada yang mungkin dengan metode menerapkan 3P saja, mereka sudah membaik ya. Mereka sudah sembuh, ada juga. Tapi ada juga yang perlu dibantu dengan obat. Itu juga ada ya teman-teman. Jadi masing-masing orang itu bisa saja berbeda metode penyembuhannya. Nah, langsung saja ya teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu nih ya. Saya bukanlah dokter ya, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Dan alhamdulillah saya sudah sembuh ya. Dan kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu ya. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah teman-teman kenali dulu nih ya, kondisi teman-temannya. Untuk mengenali itu, teman-teman itu butuh untuk periksa ke dokter ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita itu harus tahu kondisi fisik kita dulu ya. Kalau tidak dengan pemeriksaan, hanya dengan kita melihat gejala-gejalanya saja, ya bisa saja sama ya. Tapi bisa saja itu berbeda. Jadi untuk memastikan teman-teman itu harus periksa ke dokter ya. Jadi di dokter pun ada yang sampai ke dokter sudah diperiksa, tidak perlu belum perlu dulu untuk contoh misalkan endoskopi atau ke pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, tapi dokter sudah meresepkan obat ya. Mungkin di dalam pemeriksaan itu dokter sudah bisa menganalisa bahwa gangguan teman-teman itu belum parah gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, akan tetapi pada saat mengalami gangguan ini kan banyak sensasi. Akhirnya teman-teman itu cemas, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Karena untuk pengobatan asam lambung itu kan sifatnya terapi ya, jadi tidak sekali berobat itu bisa sembuh ya. Kalau memang ada yang seperti itu ya mungkin tingkat keparahannya itu belum sampai yang parah gitu ya. Nah, di sini saya akan bagikannya ini murni berdasarkan pengalaman saya. Pada saat saya dulu mengalami gangguan ini yang menurut saya itu belum parah, saya itu memang periksa ke dokter ya teman-teman. Akan tetapi pada saat itu saya itu selalu mengharapkan hasil yang instan gitu ya. Karena saya untuk mengetahui gangguan asam lambung ini masih benar-benar belum sama sekali belum benar-benar memahami ya. Jadi saya pikir dengan saya sekali berobat atau 2 kali berobat itu sudah sembuh. Akan tetapi sensasi itu masih bermunculan dan akhirnya karena sensasi banyak bermunculan seperti itu, saya itu panik, saya itu cemas. Akhirnya dengan memikirkan seperti itu terus, saya seringlah yang namanya panic attack ya. Terus perasaan itu nggak karu-karuan ya, rasanya seperti kayak mau mati, ketakutan penyakit berat, terus ketakutan ini, ketakutan itu, dengar kabar ini takut, dengar kabar itu takut. Karena pada saat itu yang saya rasa adalah kenapa saya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya pikiran cemasnya itulah semakin tinggi ya. Nah, dari situlah ya teman-teman, saya selalu mencarinya obat. Obat, periksa obat, tanpa saya sadari, kecemasan saya semakin tinggi nih ya. Nah, maka dari itu, saya itu sudah di fase yang menurut saya itu parah. Ya. Hanya bisa rebahan saja, saya akhirnya memutuskan untuk berobat ke dokter secara rutin ya. Jadi sudah di dalam video-video saya sebelumnya ya sudah saya sampaikan bahwa saya sudah berobat ke sana kemari gitu, tapi
belum ada hasilnya juga ya teman-teman ya. Jadi saya itu mencoba untuk mentelatenkan ya, untuk mengetahui benar-benar saya itu sebenarnya kenapa gitu ya. Jadi saya harus cek fisik dulu, saya harus periksa ke dokter dulu, dan setelah saya itu periksa ke dokter ya, di dokter spesialis dalam waktu itu ya teman-teman ya, kondisi saya itu sudah, menurut saya udah parah ya, karena memang saya diperiksa, sudah dicek dengan alat itu, saya sudah ada iritasi di lambung ya, peradangan di lambung gitu. Ya mungkin karena saya itu terlalu cemas, produksi asam lambung tinggi sampai dengan melukai dinding-dinding lambung gitu ya. Karena pola makan juga saya jadi berantakan ya, nggak nafsu makan karena setiap harinya itu selalu cemas ya, selalu memikirkan kenapa saya nggak sembuh-sembuh. Nah, dari sinilah saya mengetahui bahwa oh ya ternyata di fisik saya itu juga ada gangguan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menerapkan hanya dengan mungkin saya itu pakai herbal saja gitu ya, dengan kondisi sensasi yang masih banyak, saya waktu itu juga kewalahan ya. Orang menyarankan minum ini, minum itu, terus coba ini, coba itu. Waktu itu saya juga jalani ya teman-teman, tapi ya tidak mendapatkan hasil. Nah, saya periksa ke dokter itu, saya dikasih tahu untuk rutin ya, untuk telaten karena kondisinya sudah seperti ini. Saya ikutin teman-teman ya, saya ikutin saran-sarannya. Nasihat-nasihat dari dokter saya ikutin ya. Yang tadinya sebelumnya mungkin saya itu tidak begitu menghiraukan ya, dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya itu saya tidak menghiraukan karena saya pikir dengan dokter sudah ngasih obat saja saya akan segera sembuh gitu ya. Itu harapan saya waktu itu kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari sinilah saya mulai memahami bahwa saya sudah seperti ini. Jadi ya memang saya harus perlu bantuan obat gitu. Dalam proses pengobatan itu, saya dibarengilah dengan yang namanya 3P gitu ya. Jadi semua orang yang terkena gangguan asam lambung ya, itu memang kan macam-macam ya. Ada yang terkena gangguan asam lambung saja tanpa disertai dengan kecemasan. Mungkin hanya dengan berobat ke dokter saja, tanpa menerapkan 3P yang secara konsisten itu bisa membaik dan sembuh ya. Akan tetapi dengan kondisi saya yang sudah mengalami gangguan asam lambung ya, yang sudah diperiksa ada luka fisiknya gitu ya, ya tentunya saya juga harus rajin berobat. Nah, dari situlah saya juga menambahkan untuk menerapkan 3P secara konsisten, baik dari pola makannya, pola hidupnya, terus pola pikirnya. Nah, saya itu jalaninya bertahap ya teman-teman, sambil berobat saya jalani dan saya perbaiki dari pola makan dulu teman-teman ya. Dari pola makan, setelah dari pola makan saya sudah paham, saya perbaiki dari pola hidup saya. Nah, dari situlah ya teman-teman, sedikit demi sedikit itu saya mengalami kemajuan ya. Walaupun dalam prosesnya itu saya sudah mengalami kemajuan, terus turun lagi, kemajuan lagi, turun lagi. Saya anggap itu ya sesuatu hal yang menurut saya itu wajar, karena proses penyembuhan itu kan tidak sekaligus, itu butuh proses. Nah, sama saja begini ya teman-teman ya. Mungkin untuk penderita gangguan asam lambung ya, yang belum disertai dengan kecemasan, dengan berobat saja, sering kan kita dengar ya ketika kita itu main ke teman atau main ke saudara yang lain gitu kan, oh itu dia kena asam lambung itu berobat ke sini 2 minggu 3 minggu sembuh, itu ada yang seperti itu. Cuma pada saat itu saya itu kan mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, jadi sensasinya itu juga banyak ya teman-teman ya, bukan di fisik tapi bukan di fisik saja tapi di psikis juga sudah terpengaruh gitu ya, mentalnya itu sudah down gitu ya. Nah, dari sinilah teman-teman itu perlu pahami sekarang kondisi teman-teman itu seperti apa gitu ya. Jadi, kalau teman-teman itu belum memeriksakan diri ke dokter, periksakan dulu karena metode yang dipakai itu bisa saja berbeda ya. Kalau teman-teman ternyata diperiksa nih di gangguan apa namanya di lambungnya, tidak ada luka fisiknya ya, tidak ada peradangan, tidak ada apa-apa, murni karena kecemasan yang berlebih, mungkin teman-teman itu dengan menerapkan 3P saja ya, pola makan yang baik ya, terus pola hidup yang baik, terus memperbaiki juga pola pikir yang positif, juga insya Allah bisa membaik dan sembuh ya. Akan tetapi saya itu harus
dua-duanya ya teman-teman ya, saya juga harus periksa ke dokter, saya harus konsumsi obat dari dokter, saya juga menerapkan 3P secara konsisten. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman ya, asam lambung ya sama saja dengan kita itu api lah ya gitu ya, gampangannya gitu aja kalau saya itu menyimpulkannya ya. Jadi kalau asam lambung itu belum parah ya, kita masih bisa mengendalikan dengan cara mungkin ya pakai herbal ya, atau dengan metode-metode yang simpel saja ya, kita jaga pola makan, kita hindari makanan-makanan yang memicu asam lambung, itu mungkin sudah membaik ya. Nah sama saja dengan api ya, kalau api itu kecil, kita main korek api, main apa, kan itu masih bisa dikendalikan nih, karena tingkatannya itu masih kecil nih apinya ya. Akan tetapi kalau kita sensasinya sudah di mana-mana, sama saja dengan api itu ya sudah menyebar kemana-mana, kita perlu bantuan orang lain gitu ya. Nah kalau untuk sakit ini kan kita butuh bantuan dari dokter juga ya. Jadi teman-teman yang belum memeriksakan ke diri ke dokter gitu ya, saya harap teman-teman itu bisa memeriksakan diri ke dokter supaya teman-teman itu bisa mengetahui ya kondisi teman masing-masing ya. Jadi sebenarnya saya sudah di level seperti apa nih gangguan asam lambungnya gitu ya. Jadi nanti metode pengobatannya itu bisa saja berbeda. Nah, kalau saya pakai metode yang simple ya. Saya ada luka fisik, saya sudah diperiksa ke dokter, ya saya ikutin saran dari dokter ya. Sambil menerapkan atau memperbaiki 3P secara konsisten. Itu saja ya teman-teman ya. Dan dalam proses penyembuhan itu, dalam proses saya menjalani memperbaiki 3P itu ya, memang tidak semulus yang saya harapkan ya. Kadang naik, kadang turun, kadang sudah membaik, kadang down lagi, sudah membaik, down lagi. Itu adalah bagian dari proses penyembuhan dari gangguan asam lambung. Jadi teman-teman yang sudah banyak sensasinya di fisik ya, kemungkinan itu memang butuh bantuan orang lain, bukan hanya dari diri kita saja untuk mengendalikan. Kalau memang teman-teman bisa kuat dengan sendiri ya mengendalikan, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi metode yang saya pakai adalah saya juga butuh bantuan dari dokter ya untuk menyembuhkan luka fisik saya. Nah dari situlah 3P mulai saya perbaiki secara konsisten. Oke teman-teman ya, semoga paham dan teman-teman bisa memahami kondisi teman-teman masing-masing, dan nanti metode apa yang akan teman-teman pakai nanti bisa dipilih ya. Karena untuk sembuh dari gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, atau asam lambung saja atau kecemasan saja, metode penyembuhannya bisa berbeda-beda. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Nanti disambung lagi dengan tema yang lain ya. Tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.